Bapa memasuki minggu yang baru ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat pemeliharaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Di sahabat-Mu ini Bapa, kami datang Bapa bersama dengan hamba dan umat-Mu Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami rindu, kami haus dan lapar akan firman dan kebenaran-Mu ya Tuhan. Kami mohon Bapa, biarlah Engkau mengurapi kami Bapa, pribadi lepas pribadi Tuhan, sehingga kami boleh merasakan kasih-Mu lebih lagi Tuhan di dalam hidup kami. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan, kiranya boleh Engkau hadir Bapa dalam ibadah kami pada hari ini Tuhan. Engkau menjamah kami Tuhan, pribadi lepas pribadi ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa. Buat Bapak Pendeta Joseph Sibarani ya Tuhan. Bapa, kami mohonkan Bapa, biarlah pengurapan-Mu Bapa, Roh-Mu yang kudus mengurapi hamba-Mu ya Tuhan. Sehingga boleh firman yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu Tuhan akan menjadi kekuatan bagi kami Tuhan, menjalani hidup kami hari lepas hari Tuhan. Dan boleh kami merasakan Tuhan kebesaran-Mu yang lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, pada hari ini juga sahabat-Mu ini Tuhan, kami Bapa bersama dengan umat-Mu Tuhan datang Bapa membawa persembahan kami ya Tuhan. Tanda kami mengasihi-Mu Tuhan, tanda kami menghormati-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Ambil alih Bapa ibadah kami ini Bapa, mulai dari awal, pertengahan sampai dengan selesai nantinya Tuhan. Biarlah nama-Mu saja ditinggikan dari tempat ini Tuhan. Biarlah nama-Mu saja yang kami agungkan dari tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa. Kami akan siap memulai ibadah kami ini Bapa, hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Mari kita yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Sekali lagi kami ucapkan shalom. Selamat siang Bapak Saudara terkasih, anak-anak muda, shalom. Kita percaya kalau kita boleh berdiri di tempat ini, kita menghadap tata kasih karunia Tuhan. Semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan bagi hidup kita, amin. Yang merasakan kebaikan Tuhan boleh melambaikan tangan. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Mari ucapkan kata-kata berkat kepada kiri kanan muka belakang Bapak Ibu Saudara. Katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Kita datang dengan bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik. Haleluya. Kami merasakan kasih-Mu ya Tuhan. Dengan hati yang bersyukur. Bersama. Mari masuk gerbangnya. Dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya penuh sukacita. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari katakan amin. Woo. Yes. Syuk syururu, syuk syururu. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadir
Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami bawa persembahan kami Tuhan, yaitu tubuh jiwa roh kami. Yang terbaik buat Tuhan. Siang hari ini Tuhan Yesus, biarlah Engkau berkenan atas setiap persembahan kami. Ini syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku bawa syukurku ke tempat kudus-Mu. Ku bawa sembahku dan pujian bagimu, Bapa dan Rajaku. Ku mengasihimu. Inilah hidupku, ku persembahkan bagimu. Akan pernah ku bawa selain yang terbaik. Selamanya ku kan selalu menyembah-Mu. Ini persembahanku sebagai korban syukurku. Kerinduanku memuliakan-Mu sepanjang hidupku. Ini persembahan kami siang ini Tuhan. Ku bawa syukurku ke tempat kudus-Mu. Ku bawa sembahku dan pujian bagimu, Bapa dan Rajaku. Ku mengasihimu. Inilah hidupku, ku persembahkan bagimu. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Selamanya ku kan selalu menyembah-Mu. Benar Tuhan. Ini persembahanku sebagai korban syukurku. Kerinduanku memuliakan-Mu sepanjang hidupku. Umat Tuhan sendiri katakan, takkan pernah. Ini pujian kami umat-Mu siang hari ini Tuhan. Kami berikan yang terbaik kepada-Mu Tuhan Yesus. Selama hidup kami mau memuji-Mu Tuhan. Sebab Engkau menjadikan kami sebagai penyembah-penyembah-Mu ya Tuhan.
dengan darah yang mahal, darah anak gembala yang hidup. Ini kami Tuhan, ini kami Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengangkat kedua tangan kami di hadapan-Mu. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Selamanya ku kan selalu menyembah-Mu. Ini persembahanku sebagai korban syukurku. Kerinduanku memuliakan-Mu sepanjang hidup. Kerinduanku Tuhan, kerinduanku kerinduanku memuliakan-Mu, kerinduanku. Katakan dengan sungguh-sungguh, kerinduanku memuliakan-Mu sepanjang Mari kekasih hati Tuhan, Engkau nyatakan kerinduan-Mu ada untuk memuliakan nama Tuhan. Lebih dari segalanya, sebab Dia Allah yang layak. Engkau Allah yang layak menerima penghormatan, kemuliaan. Haleluya. Mari dengan segenap hati kita yang rindu hidupnya menjadi penyembahan bagi Tuhan. Haleluya. Apa yang dapat kami berikan kepadamu Tuhan? Kalau sampai hari ini kami ada sebagaimana keberadaan kami Tuhan. Kami masih hidup. Kami masih bernafas. Kami bisa berjalan. Tangan kami bisa bekerja. Engkau Allah yang melihat kedalaman hati kami saat ini Tuhan. Apakah kami sudah mempersembahkan semua yang Tuhan sudah berikan bagi kami menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan? Ini kami umat-Mu Tuhan dari tempat ini yang rindu untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Biar kiranya Engkau hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau bukan hanya hadir ketika kami datang ke gereja. Engkau Tuhan yang hadir di setiap waktu, di setiap musim daripada kehidupan kami Tuhan. Kami mohon ampun kalau di dalam setiap waktu-waktu itu Tuhan, kami seringkali lupa untuk memberikan persembahan-persembahan kami kepadamu Tuhan.
kami hidup dengan mengikuti hanya keinginan diri kami sendiri. Kami sibuk dengan kepentingan-kepentingan kami. Kami sibuk dengan masalah dan persoalan kami. Kami lupa bahwa kalau kami hidup, Engkau inginkan kami untuk menjadi penyembah-penyembah bagi-Mu Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan. Biar Engkau berbicara, Engkau bicara bagi kami Tuhan. Tuhan lihat hati kami. Oh ya rala rabaya sandala bala 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 bala. Temukan kami menjadi penyembah-penyembah yang benar. Ya rala rabo. Menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Setiap waktu, setiap waktu. Haleluya, haleluya. Dan hati Tuhan akan disenangkan, Engkau akan dimuliakan, ditinggikan. Oh, haleluya. Siapakah kami di hadapan-Mu ya Tuhan? Siapakah kami di hadapan-Mu Yesus? Siapakah kami sehingga Engkau berkenan atas kehidupan kami? Dan saat ini kami rindu untuk mendengarkan Tuhan berbicara bagi kami. Kiranya Engkau mengizinkan hamba-Mu, Kau pakai mulut hamba-Mu dengan kata-kata yang sederhana untuk satu hal, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami buka hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang siap diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Wow, rasanya tidak ada orang di sini ya. Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya hari ini? Berapa banyak yang percaya kalau kita hidup sampai dengan saat ini itu adalah mujizat yang terbesar yang Tuhan berikan bagi kita. Katakan amin. Sebab oksigen itu begitu mahal, tapi kita nggak pernah bayar. Amin. Tuhan itu baik bagi kita. Nah, kalau kita saat ini ada seperti mana kita ada, itu semuanya hanya karena anugerah Tuhan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Haleluya. Kita nyanyi dulu satu lagu. Biar kami penuh dengan pujian setiap hari. Apapun yang kami kerjakan, dimanapun kami berada. Tuhan temukan kita sebagai penyembah-penyembah yang benar. Mari katakan bersama saya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Katakan sekali lagi, Tuhan Kaulah, Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku,
segenap hati katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulut kami penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, hari ini sebelum saya diizinkan begitu ya untuk sharing tentang firman Tuhan, mungkin sebagian belum kenal dengan saya, nama saya Joseph Sibarani. Saya menikah dengan Boru Sidabutar, anak saya ada 3, dan sehari-hari saya melayani Tuhan. Dengan apa yang saya kerjakan, saya bertugas sebagai dokter di salah satu rumah sakit. Dan apa yang saya kerjakan sampai dengan hari ini adalah saya melihat begitu banyak mujizat Tuhan, kuasa Tuhan yang dinyatakan. Ada banyak orang-orang yang kemudian bertemu dengan Tuhan, lalu dia kemudian memperoleh jawaban atas seluruh kerinduannya. Yang sakit kemudian menjadi sembuh, yang berbeban berat ketemu dengan Tuhan, lalu kemudian bebannya diangkat oleh Tuhan. Berapa banyak kita di tempat ini yang rindu, kita punya Tuhan yang memberikan pertolongan dalam hidup kita. Boleh lambaikan tangan kita. Haleluya, haleluya. Nah, hari ini kita mau belajar tentang penyembah yang benar. Ayatnya saya ambil dari Yohanes pasal 4, ayatnya yang ke-23. Yohanes pasal 4, ayat yang ke-23. Mari kita baca sama-sama, 2, 3, ya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Yang mengerti katakan amin. Kalau kita baca ayat ini, maka Bapa yang kita sembah selama ini, ternyata yang dia inginkan adalah penyembahnya. Bapa yang dengan segala kemuliaannya itu tidak memerlukan apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Sebab kita adalah seluruhnya ciptaan daripada Tuhan. Katakan amin. Kita mau berikan kekuatan kita sama Tuhan. Tuhan gak perlu banget itu. Kita mau berikan harta kita buat Tuhan. Tuhan gak perlu banget dengan harta kekayaan kita. Sebab semuanya itu adalah milik Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Tuhan mau berikan, menantikan apa dari kita? Itu adalah pertanyaan yang harus dapat kita jawab sebagai anak-anak Tuhan. Apa sebenarnya yang dikehendaki oleh Bapa? Maka kita lihat di sini bahwa Bapa itu menghendaki penyembahnya. Dan penyembah yang bagaimana adalah penyembah yang benar. Katakan amin. Maka boleh kita renungkan sebentar di dalam hati kita masing-masing. Apakah hidup kita kemudian sudah hidup sebagai penyembah-penyembah yang benar? Nah, kalau kita lanjutkan di dalam kita mempelajari ayat ini, saya bahkan menemukan ya, bahwa di dalam ayat yang ke-22, 21, Yohanes 4 tadi, Yesus sendiri itu menyatakan bahwa tempatnya sendiri pun di mana kita menyembah Tuhan itu tidak lagi begitu penting. Saya berdoa supaya kita jangan sampai terjebak. Ya. Jangan sampai terjebak dengan pengertian bahwa penyembah benar
penyembah Tuhan itu hanya menyembah Tuhan ketika kita datang ke gereja. Lalu ketika kita pulang dari gereja, apakah kita tetap sebagai penyembah yang benar? Saya juga rindu berdoa buat kita semua karena ini langsung saya alami dalam tugas pelayanan saya setiap hari. Ada kebanyakan daripada pasien-pasien saya itu kemudian seperti kehilangan pengharapan dalam hidupnya. Ketika dia alami masalah yang berat, fokusnya cuma kepada masalah. Sampai kalau kita tanya, Tuhan ada atau tidak? Maka pertanyaan keberadaan Tuhan dalam kehidupannya itu kemudian menjadi pertanyaan yang sangat membingungkan bagi dia. Kenapa? Karena Alkitab berkata bahwa Allah itu Allah yang maha hadir. Katakan amin. Allah itu adalah Allah yang hadir dimanapun kita berada. Allah itu hadir. Dari mana saya tahu? Allah itu hadir melalui pribadi daripada Roh Kudus. Beberapa bulan kita belajar tentang Roh Kudus. Saya diajarkan dengan benar-benar sangat diberkati. Bahwa ketika Allah mencurahkan rohnya ke atas seluruh umat manusia. Itu artinya apa? Roh Kudus itu akan ada selalu bersama-sama dengan kita. Katakan amin. Tetapi mengapa ketika kita menjalani hari-hari daripada kehidupan kita, kita seakan-akan berjalan sendirian. Yang diputusin sama pacarnya, kesepian, ya kan? Yang mungkin mengalami masalah ekonomi, keuangan, bingung. Waduh gimana ini? Saya kehilangan pekerjaan. Padahal kita tahu bahwa Allah itu sedang hadir di dalam kehidupan kita. Nah saya akan lanjut, saya pelajari kata menyembah di dalam Alkitab. Tentunya dalam perjanjian lama dan perjanjian baru dengan dua kata yang berbeda bahasa. Syakau dalam bahasa Ibrani, proskuneo dalam bahasa Yunani. Mohon maaf kalau saya salah baca, mungkin ada guru-guru saya di sini ya. Tapi apa yang saya temukan di sini bahwa kata menyembah ini bukanlah kata yang sedikit muncul di dalam Alkitab. Itu sekitar 166 ayat atau 172 kali disebutkan dalam versi King James Version. Proskuneo di dalam perjanjian baru itu ada 54 ayat dan 60 kali disebutkan. Nah apa artinya sebenarnya kata menyembah? Sederhana. Menyembah artinya kita bersujud. Menyembah artinya kita membungkuk. Menyembah artinya kita memberi hormat. Menyembah artinya kita merendahkan diri di hadapan yang kita sembah. Menyembah bisa juga berarti mengangkat tangan kita, tanda kita berserah. Kita menyerah karena kita merasa tidak punya kuasa apapun di hadapan yang kita sembah. Menyembah bisa juga tersungkur sampai ke tanah. Menyembah di dalam perjanjian baru, proskuneo itu seperti anjing yang menjilat, mencium tangan tuannya. Menyembah juga berarti memberi persembahan atau hadiah kepada yang disembah. Saya percaya kalau pulang dari sini terus kita disuruh latihan melakukan ini gak ada sulitnya Bapak Ibu. Gak sulit kita untuk bersujud, to bow down. Gak sulit, to prostrate, gak sulit. Tinggal latihan mungkin fisik aja sedikit-sedikit ya. Supaya bisa kemudian kita cium tanah begitu. Oh saya mau nyembah Tuhan, saya cium tanah. Itu menyembah. Syakau dan proskuneo. Tapi pertanyaannya adalah apakah ketika kita melakukan apa yang dikatakan dengan kata menyembah sesuai dengan Alkitab, maka lalu kemudian kita ditemukan Tuhan sebagai penyembah yang benar. Atau mungkin kalau saya pelayanan selama ini sebagai worship leader, saya nyanyi,
Kalau suara saya bagus, berarti penyembahan saya bagus. Berarti saya penyembah yang benar. Terus kalau yang gak bisa nyanyi, gimana? Musik mungkin juga demikian. Saya pelajari bahwa kita jangan sampai terjebak dengan penyembahan itu. Bahwa penyembahan itu adalah segala aktivitas yang seperti ini. Kalau nanti mau baca semua ayatnya, silakan. Sebab teknologi sekarang udah sangat gampang. Tadi saya katakan ada 166 ayat, itu bisa muncul. Bapak Ibu sekali baca. Dari atas sampai bawah, bahwa menyembah itu adalah tindakan-tindakan ini. Abraham bersujud, Abraham membungkuk, Abraham memberi hormat. Kalau dari Abraham kita pelajari, Daud juga kayak gitu. Daud mengangkat tangan, Daud menari-nari, Daud bersuka cita. Itu semua adalah aktivitas daripada penyembahan kita. Itu sebabnya kalau di gereja aja gitu ya, kita sulit untuk melakukan aktivitas seperti ini. Mungkin jangan-jangan di luar daripada gereja kita benar-benar jadi orang yang kehilangan esensi daripada penyembahan itu sendiri. Bapak Ibu saat ini boleh munculkan pertanyaan di dalam hatinya. Yang saya kerjakan selama ini, apakah itu membuat saya menjadi penyembah yang benar? Sementara Yohanes 4 ayat 23, saya cari kata penyembah benar, itu cuma satu kali muncul di dalam Alkitab. Dan yang menyatakan itu langsung adalah Yesus. Wow. Kalau penyembah muncul beberapa kali, proskunets kalau di perjanjian baru. Muncul. Tapi penyembah yang benar itu cuma Yesus yang bilang. Dan dia katakan bahwa Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang benar. Amin. Mari kita lihat satu persatu. Kalau begitu, siapa yang disebut dengan penyembah yang benar? Berdasarkan Yohanes 4 ayat 23. Berarti yang pertama mereka yang menyembah Bapa di dalam roh. Bahasa aslinya pneuma. Terjemahannya itu adalah sesuatu yang tidak terlihat. Hati kita Bapak Ibu. Motivasi kita. Dan yang kedua adalah mereka yang menyembah Bapa di dalam kebenaran. Bahasa aslinya aletheia. Kira-kira dalam bahasa Indonesia, kenyataan yang terlihat sesuai dengan yang dia sembah. Bisa berupa ekspresi, bisa berupa perkataan, bisa berupa perbuatan. Sederhananya saya coba dalami dari yang kebenaran. Boleh lihat kiri kanan, jangan sekarang, nanti. Ya. Atau bercermin nanti di rumah. Apakah kita terlihat seperti penyembah yang benar? Kenapa saya katakan begitu? Kalau orang udah mukanya murung-murung, sedih begitu ya. Saya bilang itu udah gak mungkin penyembah yang benar. Loh kenapa? Tapi saya nyembah Tuhan, saya bersujud di hadapan Tuhan, saya membungkuk di hadapan Tuhan, saya nyanyi bagus sekali, musik saya mungkin bagus sekali buat Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah, siapakah yang kita sembah? Kita bisa langsung jawab semuanya, kita menyembah Bapa yang berkuasa. Katakan amin. Yang bilang amin juga mulai dikit. Jangan-jangan udah mulai ragu ini. Ini saya benar enggak nih nyembah Tuhan atau enggak ya. Kita menyembah Bapa yang baik, katakan amin. Gitu, karena kita tahu nanti yang bilang amin pasti langsung dijolimin gitu ya. Tenang Bapak Ibu, tenang. Nanti juga dapat waktunya gitu ya. Kalau kita nyembah Bapa yang berkuasa, yang kuasanya itu ada batas enggak Bapak Ibu? Tidak ada. Tapi ketika kita ketemu masalah, kita ngapain? Kita sedih, kita marah, sebagian khawatir.
Waduh, gimana nanti ini? Jangan-jangan. Tapi kita menyembah Bapa yang berkuasa. Itu sebabnya di dalam kebenaran, di dalam aletheia, sebagaimana engkau menyembah yang engkau sembah, maka kebenaran yang muncul dari hidup kita haruslah sesuai dengan yang kita sembah. Katakan amin. Lah kemudian kita nyembah Tuhan. Tuhan, wah, berat banget masalah saya Tuhan. Kok aku rasanya gak sanggup. Bapak Ibu mungkin disakitin orang gitu ya. Terus ngomongnya sama Tuhan waktu nyembah Tuhan. Tuhan, aku gak sanggup lagi Tuhan. Padahal seharusnya kalau kita nyembah Bapa yang berkuasa, kita gak perlu takut dengan apa yang orang bisa kerjakan dalam hidup kita. Katakan amin. Malah kita harus percaya kalau ada orang berbuat jahat dalam hidup kita, itu berarti Allah sedang mereka-rekakannya untuk kebaikan. Yang mengerti katakan amin. Tepuk tangannya kurang meriah buat Tuhan. Yusuf. Ingat ya cerita Yusuf ya? Waduh, harusnya Yusuf itu, pastilah Yusuf itu senang kali punya abang-abang yang jahat-jahat. Gak pernah dia sedih tuh punya abang yang jahat-jahat. Buktinya Yusuf disuruh papanya, kau antar dulu ini makanan buat abang-abangmu, udah capek orang itu kerja. Dalam hati Yusuf, oh bapak gak tahu aku udah dibully habis-habisan ini. Tapi walaupun demikian, karena aku punya Tuhan yang berkuasa, kulakukan yang baik. Amin. Sebab Tuhan ajari kita apa? Kalau ada berbuat jahat bagi kita, apa yang harus kita lakukan? Balas dengan tegas sekali ngomongnya. Tapi waktu kemudian kita menghadapi yang jahat dalam hidup kita, putus asa. Suami jahat, istri stres, anak-anak jahat, papa mama juga jadi stres. Saya mau bilang, ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Bukan ada banyak hal, saya percaya semua hal. Kalau kita hidup sebagai penyembah yang benar, maka semuanya itu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Katakan amin. Berarti waktu kita menghadapi masalah dan persoalan apapun, kita cepat-cepat ayo nyembah. Tuhan kau ku sembah, ya kan? Oke, lagu tadi, coba lagu tadi. Dari E aja, kerendahan buatku. Tuhan kaulah pengharap. Ya, yang lagi masalah nyanyi yuk. Percaya hanya kepada. Amin, amin. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku. Mari katakan, mulutku penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Saya percaya kita paham semua banget nih dengan lagu ini. Sepanjang hari kita beri penghormatan. Sekalipun mungkin kita menghadapi masalah yang sulit hari-hari ini, tapi kita kasih hormat sama Bapa di sorga. Kalau kita kasih hormat sama Bapa di sorga, mungkinkah hati kita penuh dengan kekecewaan? Lalu kemudian Bapa di sorga melihat, waduh penghormatanmu Joseph sungguh luar biasa. Oh tapi saya disakiti. Bapa di sorga bilang, aku sudah kasih Yesus buatmu. Tidak adil. Tidak pernah berdosa, tapi aku serahkan Yesus untuk menebus engkau dari dosa-dosamu. Kita terjebak dengan hal ini. Kita lupa bahwa kita seharusnya
sebagai penyembah yang benar itu menyembah Bapa di dalam kebenaran. Yang mengerti katakan amin. Kita bilang Bapa itu maha hadir. Siapa yang percaya Bapa maha hadir? Haleluya. Saya ini bilang sama mama saya sendiri loh Bapak Ibu. Saya tinggal sama ibu saya. Tiap pagi saya dengar dia doa. Tapi yang buat saya agak terusik begitu ya. Dia doa sampai nangis terisak-isak. 1 hari, 2 hari, udah mungkin itu kedalaman lah ya. Dalam menyembah Tuhan, saya pikir gitu ya. Tapi lalu kemudian dia, satu pagi dia ngomong sama saya gini. Kamu kok gak pernah susah kulihat. Kata ibu saya sama saya gitu. Sebab ibu saya tahu semua yang saya alami. Ibu saya tahu, pergumulan-pergumulan kami, ibu saya tahu. Tapi dia bilang, kamu gak pernah susah. Lalu saya bilang, Mama nyembah siapa? Bapa atau Allah yang selalu hadir dalam hidup Mama atau enggak? Ya hadir sih. Nah doa Mama juga bilang gitu, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah yang selalu besertaku. Ya. Terus apa hubungannya? Kata Mama saya gitu. Saya bilang, kalau Allah itu udah maha hadir, Allah itu lihat enggak semua yang sedang terjadi dalam hidup Mama. Saya bilang gitu. Dia makin mungkin mulai tergugah gitu ya. Ya lihat. Kalau dia lihat, dia dengar enggak kira-kira kalau ketika orang lain mungkin ngomongin yang enggak baik tentang Mama. Dia dengar enggak itu Allah? Ya harusnya dengar. Harusnya dengar. Terus apa hubungannya? Belum nangkep juga. Baru saya bilang, Mama tuh kalau doa nyembah Tuhan, mohon maaf ya Mama ya. Mama itu kebanyakan cuma ngasih laporan sama Tuhan. Kasihan kali, kadang saya dengar juga nih Bapak Ibu. Kasihan kali aku nengok anakku itu. Dalam hatiku aku merasa aman-aman aja kok Mama Awa yang tiba-tiba bilang, kasihan kali aku nengok anakku itu. Hai, itu baru orang lain yang dia lihat ngalamin yang nggak enak ya. Nah belum masuk cerita versi dia. Aku Tuhan, aku Tuhan, aku Tuhan. Waduh. Dan memang saya dapati ibu saya itu bisa doa sampai 1 jam. Nggak siap-siap. Ya mengerti katakan amin ya. Kurang kuat amin, amin. Kita tuh kalau doa 1 jam mana lebih banyak? Menyembah Tuhan atau jangan-jangan kita sedang ngelapor sama Tuhan dengan apa yang kita alami. Dan saya mau bilang sama mama saya waktu itu. Mama kalau terlalu sering ngadu sama Tuhan berarti mama sedang tidak percaya sama Tuhan. Itu cuma di mulut mama. Oh Tuhan maha hadir, oh Tuhan maha kuasa. Tapi kita sibuk kasih tahu sama Tuhan. Tiap hari gitu loh. Saya bilang ya udah kalau 1 kali atau mungkin 2 kali lah. Ya kasih tahu lah sama Tuhan mungkin ya. Namanya curhat ya kan. Semua orang mungkin perlu curhat. Karena saya dokter, memang profesi saya sebagai tempat curahan hati orang memang. Dan waktu saya menerima curahan hati, saya juga nggak tahu. Dia bilang, saya udah sembuh katanya. Padahal saya cuma bilang, oh iya Inang, gimana Inang? Iya Inang. Iya. Kadang saya tebak lagi, kenapa Inang uangnya nggak dibalikin ya? Dia langsung nangis. Kenapa Inang? Ada anak Inang yang belum menikah ya? Kenapa Inang suamimu jahat samamu Inang? Kalau dia nggak ditemani suaminya berobat ya kan? Nangis dia. Saya mau bilang sama kita bohong nyembah Tuhan. Kita bohong doa sama Tuhan. Berapa banyak kita punya Tuhan yang baik, lambaikan tangan. Wow, saya mau tanya nih, kebaikan Tuhan itu besar apa kecil? Wow,
Terus saya mau tanya lagi, kalau ada orang yang jahat sama kita, kurang besar apa kebaikan Tuhan bagi kita? Ya haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan. Gak apa-apa, tepuk tangan lambat-lambat, nanti pasti ngerti. Nanti pasti ngerti. Karena ini adalah pembelajaran berhari-hari, bertahun-tahun bahkan. Saya kadang kalau teringat dengan apa yang udah saya alami hari-hari yang dulu ya. Waduh kayaknya gak mungkin lah gitu. Saya yang bisa buat itu, gak mungkin. Pasti semua karena Tuhan. Tapi persoalannya adalah kita mau gak dibawa oleh Tuhan? Kita mau gak? Hanya orang yang hidupnya sebagai penyembah yang benar, yang itu kemudian akan bisa dituntun oleh Tuhan. Melewati lembah kelam sekalipun, aku tidak takut bahaya. Tepuk tangan buat Tuhan. Semua sudah menyatakan masalah yang ada di depan mata kita. Hari-harinya akan datang masalahnya tambah berat Bapak Ibu. Ya, belum lagi ketemu dokter, dokternya bilang, "Bu, sakitmu nggak bisa disembuhkan." "Bu, obatnya nggak ada, Bu." Atau ada sih obatnya, tapi mahal banget, Bu. Dan itu pun belum tentu berhasil, Bu. Saya kalau ditanya, "Obatnya apa, Dok?" Hati yang gembira. Tepuk tangan buat Tuhan. Iya Bapak Ibu, mungkin ada yang sekolah di kedokteran gitu ya. Atau mungkin yang rindu menyekolahkan anak-anaknya di kedokteran. Saya berdoa Tuhan jawab doa kita. Saya temukan semakin rajin saya dulu membaca tentang ilmu di kedokteran. Semakin saya menemukan. Cuma sakit mencret yang bisa, mohon maaf ya, diare gitu yang bisa disembuhkan sama dokter. Kanker gak bisa disembuhkan. Tumor gak bisa disembuhkan. Leukemia gak bisa disembuhkan. Gak ada. Saya sempat berpikir, ya Tuhan untuk apa aku sekolah kedokteran kalau akhirnya ujungnya, oh penyakit ini gak bisa disembuhkan. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan yang salah tempatnya kau buat aku di sini Tuhan. Kok jadi dokter aku kau buat Tuhan. Gitu loh Bapak Ibu. Capeknya sekolah kedokteran, bukan saya mau curcol ya, bukan. Saya mau bilang gini, bukan karena saya bilang kedokteran itu capek terus saya kemudian harus bayar. Saya mau bilang, saya gratisin orang kalau berobat sama saya. Saya gratisin orang. Saya gak pernah minta duitnya. Karena saya tahu, yang nyembuhin Bapak Ibu bukan saya bilang gitu. Aku cuma mengurangi rasa sakit aja. Sakit kepala aku kasih obat sakit kepala ya. Tepuk tangan buat Tuhan. Gitu. Bapak Ibu sakit perut boleh datang sama saya. Saya cuma bisa hilangkan sakit perutnya. Tapi penyebab daripada sakit perut itu belum tentu saya bisa hilangkan. Sebagian mungkin bilang, iya itu antibiotik kan untuk membunuh bakteri atau kuman dok. Ya mungkin ya. Saya mau bilang. Dalam keadaan normal kayak kita ini sekarang semua sehat-sehat di sini, itu ada miliaran bakteri sedang ada di tubuh Bapak Ibu. Jamur ada, bakteri ada, virus pun ada. Terus kalau saya kasih antibiotik, saya hilangkan dia total, itu bisa terjadi ketidakseimbangan di sana. Dan dia waktu tidak seimbang mulailah menggerogoti tubuh kita. Kira-kira gitu ceritanya. Maka saya tetap percaya sekalipun saya bisa kasih antibiotik. Yang tahu angkanya berapa sebenarnya jumlah bakteri tertentu yang harus ditekan. Itu cuma Tuhan. Amin. Berapa banyak yang hafal ayat itu? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Boleh angkat tangan? Wih hafal, haleluya. Nah sekarang saya kasih tahu, gak payah kan? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Tapi mohon maaf kebanyakan yang sakit terus ngomong gini sama saya. Dok gimana saya mau gembira orang saya sakit?
Saya bilang, Bu, yang perlu obat siapa sih? Orang sakit apa orang sehat, Bu? Ya orang sakit lah. Ibu sakit apa sehat? Ya sakit katanya. Terus obatnya apa, Bu? Hati yang gembira. Amin. Mungkin ada yang sakit perut, sakit kepala, sakit punggung, semualah bisa sakit lah. Gembira aja dulu. Dan saya pelajari bagaimana cara kita gembira adalah dengan menyembah Tuhan. Waktu saya nyembah Tuhan, Tuhan Engkau berkuasa, Tuhan Engkau ajaib, Tuhan Engkau baik. Ya gitu ya. Yang ada dalam pikiran saya hanya tentang kebaikan, kekuasaan, kemuliaan Tuhan, segala-galanya tentang Tuhan. Dan waktu itu saya kerjakan, wah saya bisa tersenyum. Dan waktu saya tersenyum, hati yang gembira adalah obat. Yang sakit gula, darah tinggi, semua bisa sembuh. Asalkan kita bisa punya dosis yang cukup. Berapa cukupnya dosis? Hitung aja mulai dari bangun pagi. Waktu pertama lihat cermin, apa yang pertama kita lihat di wajah kita? Orang penuh masalah, orang penuh dengan beban, berarti sedang tidak minum obat. Waktu pertama lihat cermin, senyum aja langsung Bapak Ibu. Aku yakin kali, saya percaya di balik masker-masker itu yang tersenyum itu. Mungkin tadi ada datang dengan sakit-sakit di punggung gitu ya, dulu dia senyum. Hilang sakitku. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Jangan berhenti di kebenaran. Jadi dalam bicara roh yang tidak terlihat, maka kalau kita jadi penyembah yang benar, pertanyaannya adalah motivasi kita apa waktu nyembah Tuhan. Kata aslinya adalah menyembah Bapa. Berarti harusnya motivasinya itu adalah karena Bapa atau untuk Bapa, bukan untuk diri saya. Oh, saya nyembah Tuhan kenapa? Saya lagi ada masalah. Itu bukan nyembah Bapa. Itu tidak di dalam roh. Tapi waktu saya dalam masalah, walaupun saya tidak ada masalah, saya tetap menyembah Bapa. Sebab saya mau memberikan pujian penyembahan saya hanya bagi Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Lagi sakit ini, terakhir. Lagi sakit ini Bapak Ibu ya, ini paling sulit nyembah Tuhan memang. Kenapa? Karena ada rasa sakit di badanmu. Ada gak rasa sakit? Ada. Kita terpancing untuk menyatakan rasa sakit kita sama Tuhan. Tuhan sakit kepalaku, sakit perutku. Ceritanya cuma tentang sakit terus. Loh katanya nyembah Tuhan. Tapi yang dia bilang apa? Tentang sakit. Yang sakit kalau mau disembuhkan hari ini jadi penyembah yang benar. Berikan penyembahan yang benar buat Tuhan di dalam rohmu. Katakan Tuhan gak peduli walaupun sakit Tuhan. Aku percaya Allah yang aku sembah, Allah yang aku puji adalah Allah yang berkuasa. Kuasanya melebihi apapun juga. Yang percaya kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuhi mulut kita dengan pujian dan sembah bagi Tuhan.
terakhir sebelum pulang, pastikan ketika kita pulang dari rumah Tuhan di tempat ini, Tuhan tetap menemukan kita sebagai penyembah yang benar. Amin. Karena waktu Tuhan temukan kita sebagai penyembah yang benar, benarlah Dia Allah yang hadir dalam hidup kita. Amin. Saksikanlah Tuhan ada dalam hidup kita. Waktu orang lihat, waduh kok dia tetap bisa happy ya, padahal dia dapat masalah. Kita bisa bilang, karena Tuhan. Karena Tuhan. Kita nggak perlu khotbah, tepuk tangan buat Tuhan. Saya mau bilang Bapak Ibu, kalau kita ketemu sama orang yang jahat itu artinya kesempatan bagi kita untuk menginjili. Sebab kalau kita ketemu yang baik lalu kita tetap tersenyum, bahagia. Orang gak perlu nanya, ada apa denganmu? Ya pasti karena senang. Tapi ketika ada orang berbuat jahat sama kita, kita kasih roti sama dia. Kita kasih minum ketika lawan kita haus. Orang mulai bertanya, ada apa dengan kau? Yesus yang mengajarkan ini kepadaku. Yesus ini yang mengajarkan ini bagi saya. Saya percaya biarlah kemuliaan Tuhan itu dinyatakan dalam hidup kita, di keluarga kita. Tuhan akan memberkati kita. Yang percaya sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak yang baik, hamba-Mu selesai berbicara. Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat hanya milik Tuhan. Kami hanyalah butiran debu yang Tuhan jadikan menjadi manusia. Itu semua adalah pekerjaan tangan Tuhan. Itu adalah kuasa Tuhan yang ajaib yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Bahkan kami percaya ada satu mujizat yang tidak akan pernah dapat dilakukan oleh siapapun, yaitu anugerah keselamatan. Waktu Tuhan Yesus itu mati di kayu salib bagi kami. Kami yang seharusnya tidak memperoleh hidup yang kekal, tapi karena Tuhan Yesus sudah mati bagi kami, Engkau berikan kami kesempatan kedua untuk kami menjalani kehidupan kami sebagai penyembah-penyembah yang benar. Dan ketika Tuhan temukan kami sebagai penyembah yang benar, Tuhan siapkan tempat yang terbaik bagi kami di sorga nanti. Hamba-Mu selesai berbicara Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin daripada bangsa kami Tuhan. Biarlah Kau urapi, Engkau campur tangan atas bangsa ini Tuhan. Kami percaya waktu Engkau bertata di atas pujian dan penyembahan umat-Mu, Engkau akan menyatakan kekuasaan-Mu dengan dahsyat, dengan luar biasa. Kami berdoa untuk gereja-Mu ya Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin rohani kami. Berkati Pak Pendeta Insinyur Niko Nyotor Harjo, Pak Pendeta Bambang Yonan, Pak Pendeta Daniel Edi Prayetno, Associate Pastor semuanya Bapak. Urapi, berikan visi yang jelas sehingga mereka dapat menjadi saluran berkat, saluran di mana Tuhan menyatakan visi-Mu bagi gereja ini dan kami boleh mengerti dengan benar. Terima kasih Bapak yang baik. Hamba berdoa untuk keluarga-keluarga. Biarlah kiranya suami-suami akan mengasihi istrinya. Istri-istri tunduk kepada suami seperti jemaat tunduk kepada gereja. Anak-anak yang takut akan Tuhan hormat kepada suami. Ayah dan ibunya kami berdoa ya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Dan semua pergumulan kami, apapun yang kami hadapi hari-hari ini, satu hal yang pasti, kami nggak mau mencampuri pekerjaan Tuhan. Kalau memang saat ini Tuhan harus izinkan kami melewati lembah kelam sekalipun, gadamu dan tongkatmu itu tetap menuntun kami. Terima kasih Bapak yang baik. Mari kasih hati Tuhan, dan saat ini kita akan pulang dari tempat ini, arahkan hati kita ke sorga, dan pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa di sorga. Arahkan kedua tangan kita ke sorga, hati kita kepada Tuhan. Dan saat ini pulanglah dan bawalah anugerah damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kamu sekalian mulai dari siang ini, besok bahkan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Yang percaya diberkati Tuhan bersama kita katakan amin. Haleluya. Shalom. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu memberikan persembahan, dapat memberikan persembahan melalui kotak-kotak persembahan yang tersedia di tempat ini, dan juga dapat memberikan persembahan melalui scan QR Code yang tersedia pada layar dan juga pada bangku di mana Bapak Ibu Saudara duduk. Dan Bapak Ibu Saudara juga dapat mengakses media sosial keluarga besar GBI Medan Plaza untuk mengetahui warta sepekan gereja kita. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Woo!
Bapa